Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang selalu berjanji dan tidak pernah ingkari janji Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang mampu untuk menolong kami. Yesus. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Oh, Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Oh, janji-Mu Tuhan
menolong kami. Yesus, Yesus Tuhan, ku bersyukur. Oh, haleluya, haleluya, ku bersyukur buat kasih setiamu, tak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Shiria maya la maya shando. Haleluya, haleluya. Shiria la maya se. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Shalom keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara di hari ini? Kita bersyukur kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Senang sekali saudara kita bisa berjumpa meskipun secara online via YouTube pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang saudara korbankan, kuota saudara mungkin untuk bisa bersaat teduh. Saya percaya itu gak pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan di hidup kami. Terima kasih buat nafas hidup, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih pagi ini kami punya kesempatan untuk dengar firman, biar kebenaran mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, sepanjang 2 bulan ini kita udah belajar tentang bagaimana kehidupan Ayub, dikupas dari Ayub pertama sampai pasal 42, dan saya berdoa agar setiap kebenaran ini mengubah hidup kita, mengubah keadaan kita, mengubah cara berpikir kita, dan mengubah hati kita sehingga kita mengalami perubahan-perubahan yang nyata, sehingga kita nggak hanya bertumbuh tapi hidup kita berbuah banyak. Dan hari ini kita masuk di pelajaran yang baru dari kitab Ester. Ini sangat menarik karena kitab Ester seperti sebuah cerita, ya, dan di situ memang tidak menyebutkan tentang ada nama Tuhan di dalamnya, tapi saudara harus tahu kitab Ester itu sedang memperlihatkan bagaimana Tuhan bekerja meskipun nama Tuhan gak disebutkan di dalam bagian kitab Ester ini, tapi di balik layar, di balik itu semua Tuhan bekerja dengan luar biasa, di mana keadaan bangsa Israel pada waktu itu mereka berada dalam sebuah pembuangan. Sepertinya Tuhan membiarkan mereka sendiri, padahal sebenarnya mereka tidak pernah sendirian. Memang keadaan mereka sepertinya ditinggalkan, tapi pada faktanya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena sepanjang kitab Ester ini, ya kan, sudah ikuti serinya mulai hari ini sampai nanti di hari yang terakhir, suka menemukan bagaimana karya Tuhan, campur tangan Tuhan, keterlibatan Tuhan yang sungguh ajaib di dalam kehidupan bangsa Israel. Meskipun karena keras kepalanya mereka, tegar tengkuknya mereka harus didisiplin oleh Tuhan, alami hukuman seperti dalam pembuangan, tapi Tuhan gak pernah buang mereka. Nah saudara, yang sangat menarik, hari ini kita belajar di Ester pasal yang pertama. Di sini ayat ini dimulai bukan tentang Ester duluan ternyata. Kisahnya dimulai dengan kisah seorang raja, ya, seorang raja yang luar biasa, raja yang sangat terkenal, Ahasiweros yang sangat kaya. Bahkan dikatakan dia ini merajai sekitar 127 provinsi dari India sampai Ethiopia. Jadi saya bayangkan kebesarannya, kehebatannya, dan setelah 2 tahun dia bertahta, dia kumpulkan semua pejabatnya, semua bangsawan, semua orang-orang politik, pemerintahannya, rakyatnya. Dia kumpulkan dalam sebuah pesta yang sangat besar. Kalau sudah baca seluruh pasal 1, jadi sebaiknya sebelum sudah melanjutkan tayangan ini, sudah mungkin perlu baca dulu Ester pasal yang pertama ini. Dan sudah lihat untuk apa dia kumpulkan semua orang itu. Dia buat pesta yang sangat besar. Tujuannya apa? Di ayat yang keempat sudah baca. Untuk memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya, keindahan, kebesarannya yang bersemarak. Wow, dia ingin memamerkan betapa suksesnya dia, betapa hebatnya dia, betapa luar biasanya dia, semua pencapaiannya, saudara. Kalau hari ini
Saudara sering lihat di konten-konten YouTube, contohnya kontennya Boy William, ya, dia datang ke rumah orang-orang kaya, selebritis, ya, dia kasih lihat bagaimana mewahnya rumah mereka, interiornya, eksteriornya, mobil mereka, dan YouTuber-YouTuber yang lain, saudara, memperlihatkan betapa orang-orang kaya di Indonesia punya aset yang luar biasa, kemewahan rumah mereka, semuanya berapa M, mobil ini berapa M, ada rumah yang punya helipadnya, rumah punya kolam renang mahal, semuanya. Itu kita sering lihat. Nah, kira-kira gambar gitulah. Ahasiwero sedang kumpulkan semua orang, dan zaman dulu belum ada YouTube, memamerkan semua kekayaannya, bukan hanya satu hari ya. Di dalam pasal 1 sudah lihat, dia memerlukan 180 hari bikin pesta. Wah, kebayang kan, kalau hari ini Ahasiwero ada hari ini, semua konten YouTube akan pasti datang ke dia, mau liput pestanya. Pasti semua kanal-kanal berita gitu, Detik apa semua akan menayangkan tulisannya, muncul di TV. Wah, ini orang super tajir nih, ini sultan nih gitu ya. Dia bikin pesta bukan cuma satu hari, 180 hari hanya untuk memamerkan betapa hebatnya pencapaiannya. Bahkan di ayat 5 dikatakan dia melanjutkan lagi pesta 7 hari 7 malam, dan ini seluruh kota dia undang hadir. Wah, luar biasa. Nah, di dalam ayat selanjutnya, menjelang hari terakhir, setelah semua kekayaan yang dia pamerkan, ada bagian terakhir yang akan dia pamerkan, saudara. Dan biasanya di bagian yang terakhir inilah, ini sesuatu yang paling berharga, yang paling luar biasa, yang paling dia anggap paling bernilai. Biasanya tuh yang terakhir keluar, itulah yang terhebat. Dari semua kekayaan, harta, semua pencapaiannya, di hari terakhir dia ingin pamerkan sesuatu yang paling berharga di hidup dia. Kalau sudah baca dalam pasal ini, dia memanggil ratunya, Ratu Wasti. Berarti dia anggap istrinya adalah harta yang paling bernilai. Wah, luar biasa. Kalau suami-suami menjadikan istrimu sebagai sesuatu yang sangat bernilai dan berharga, itu sangat luar biasa. Dan dia memanggil istrinya untuk diperlihatkan kepada semua rakyatnya, kepada semua tamu yang hadir, betapa luar biasa istrinya. Tapi apa yang terjadi? Ayat 12 dikatakan, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Wasti menolak, saudara. Wah, itu buat semua orang kaget, apalagi raja. Udah di ujung acara, Israel sudah di klimaks acara, dan tiba-tiba Wasti gak mau menghadap, dia gak mau muncul. Saudara bisa bayangkan betapa malunya raja ini, saudara. Dia nggak mungkin mau taruh di mana mukanya dia gitu ya. Wah, semuanya dia udah pamerkan, dan terakhir mungkin dia bilang, saudara, inilah hal yang paling berharga di hidup saya, yang paling bernilai. Berikan tepuk tangan untuk istri saya. Dan istri dia bilang ini, saya nggak mau muncul, saya nggak mau ada di sini. Saudara, dan akhirnya apa yang terjadi? Raja marah, saudara. Raja marah, dan di pasal 1 ini kita lihat bagaimana raja akhirnya memberikan hukuman untuk Ratu Wasti karena penolakannya. Ekspresi dari para raja ini, dia emosi, dia marah, dia tolak, bahkan berikan hukuman kepada Ratu Wasti. Pesan apa yang kita bisa belajar dari kisah Ester pasal yang pertama ini, saudara? Bukankah kita adalah pengantin Kristus? Bukankah dia adalah pengantin pria kita? Bukankah kita adalah mempelai-mempelainya? Berapa banyak dalam kehidupan kita, di saat Tuhan sedang datang memanggil kita, Tuhan sedang ingin kita ada bersama dengan Dia, Tuhan ingin kita dekat dengan Dia, hidup dalam kebenarannya. Tuhan sedang memanggil kita semua untuk hidup dalam kebenarannya, menjadi anak kesayangannya, untuk Dia memberkati kita, untuk Dia menolong kita, untuk Dia mau kita dekat dengan Dia, mengasihi Dia, berikan hidup kita kepada Dia. Dan berapa sering kadang-kadang kita menolak, kita tidak meresponi panggilan Tuhan, kita menolak panggilan Tuhan, kita bukan mendekat kepada Tuhan, kita malah menjauh daripada Tuhan, kita bukannya melayani, malah kita meninggalkan pelayanan. Berapa banyak dari kita menolak setiap panggilan Tuhan di hidup kita. Ada satu rasa yang bangkit di kita, saya mau ke gereja, Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk ke gereja, tapi sudahlah,
malas hari ini. Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk saat teduh dan baca Alkitab, tapi kedagingan kita lebih kuat menolak Tuhan, dan kita nggak saat teduh. Ada panggilan dari Tuhan, ayo kau melayani Tuhan. Tapi pekerjaan saya jauh lebih penting. Ada berapa banyak penolakan yang sering kali kita lakukan. Bukankah Tuhan pernah berbicara di hati saudara untuk bilang, hei anakku, stop dari dosamu. Hei anakku, bertobat. Hei anakku, tinggalkan dia. Kembali pada keluargamu. Hei anakku, kembali kepada istrimu. Kembali kepada anak-anakmu. Kembali pada keluargamu. Ayo kembali pada kasih yang mula-mula. Ayo kembali melayani Tuhan. Ayo kembali sungguh-sungguh ibadah. Ayo kembali kepada hadirat Tuhan. Berapa banyak tanpa kita sadar kita melakukan penolakan. Respon kita menolak panggilan Tuhan, seperti Ratu Wasti menolak panggilan dan permintaan daripada rajanya. Dan puji Tuhan saudara, kita punya Bapa, kita punya Raja yang luar biasa, Yesus Kristus. Waktu dia datang ke dunia ini, dan justru orang-orang yang dia mau tebus menolak dia, meludahi dia, menghina dia, caci maki dia. Tapi Yesus tidak marah sama mereka. Malah dia bilang di kayu salib, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka sudah lakukan. Yesus tetap naik di kayu salib. Dia tetap mengasihi meskipun dia ditolak. Bersyukur hari ini saudaraku, bersyukur hari ini kita punya Bapa yang baik, kita punya Raja yang baik. Dia tidak seperti Ahasiweros yang menghukum Wasti. Justru Bapa mengasihi kita. Berapa kali kita tolak dia, berapa kali kita nggak responi panggilannya, berapa kali kita menghindar dari dia, berapa kali kita menolak panggilannya, kita menghindar dari kasih karunia-Nya. Tapi Bapa nggak pernah menyerah untuk mengasihi kita. Dia nggak pernah hukum kita. Dia tetap datang untuk mengasihi kita. Bahkan dia menunggu kita untuk kembali sama dia. Dan dia tetap akan mengasihi dan menerima kita. Karena hukuman dan pelanggaran kita telah dia tanggung di kayu salib. Dia membela kita, dia mengasihi kita, dia tidak pernah menolak kita. Sebab itu keluarga saya yang saya kasihi, sejauh apapun kau sudah jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari kebenaran, ini waktunya kembali kepada Dia. Karena Bapa tidak pernah menolak saudara. Bapa tetap menunggu dan mengasihi saudara. Dia akan memeluk kau dengan kasih-Nya dan menerima engkau dan mengalami pertolongan, keselamatan, perubahan, berkat daripada Tuhan. Ini waktu kita kembali sama Tuhan. Ini waktu kita kembali sama Dia. Manusia mungkin menolak kita dan selalu membawa kita kepada masa lalu kita. Tapi Bapa akan menerima kita, akan membawa kita kepada masa depan kita. Tuhan berkati kita semua, biar kebenaran hari ini menolong kita semua. Melihat Tuhan bekerja di balik layar di seluruh hidup kita. Sejauh apapun kita lari daripada Dia, tapi Dia tidak pernah jauh dari hidup kita. Tuhan mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran, buat firman-Mu hari ini. Biar kami semua dapat kembali kepada Tuhan, bertobat dan kami dipulihkan Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, dengarkan setiap doa umat-Mu hari ini. Beberapa di antara kami disadarkan, Roh Kudus bekerja berbicara kepada kami. Kami kembali kepada pelukan-Mu, kepada kasih-Mu. Karena Engkau Bapa yang tidak pernah menghukum kami, Engkau mengasihi kami, mencintai kami, dan mengurapi berkati kami. Berkati firman kebenaran ini, mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Saudaraku, bila kebenaran ini menolong saudara, memberkati hidupmu, maka bagikan linknya kepada yang lain, agar saudara, sahabat, teman yang lain, mereka juga diberkati Tuhan. Shalom, Tuhan berkati, dan jangan lupa besok ada pasal 2, pasal 3, dan seterusnya sampai pasal yang ke-10. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.